Salam para tetua, kembali lagi di channel Auto Cerita. Mari kita lanjutkan perjalanan Lufan. Tanpa basa-basi kita menuju ceritanya. Angin sepoi-sepoi pagi menyegarkan. Lufan berjalan keluar dari kamarnya, memandangi taman yang penuh bunga dan tanaman, tersenyum, dan itu adalah hari yang indah. Awalnya, Lufan mengira dia tidak akan terbiasa ke halaman setelah transformasi, tetapi sekarang tampaknya idenya berlebihan. Harus dikatakan bahwa halaman itu terlihat jauh lebih indah setelah ekspansi dan perbaikan. Perabotan yang baik membuatnya nyaman bahkan tidur. Manusia adalah binatang yang dapat menikmati, jangan biarkan kenikmatan membunuh moral. Langkah ke loteng perpustakaan. Sebelum pergi, penggemar Lu perlu menguji apakah dia benar-benar memasuki pelatihan 7. Bagaimanapun, batu tinta adalah hal yang paling akurat untuk mengukur seni bela diri di bawah geng dalam. Sepanjang jalan, saya melihat anak-anak menyapa Lufan dengan suara rendah. Lufan yang asli tidak bisa membayangkan perlakuan seperti itu, tapi sekarang dia sudah terbiasa. Datang ke loteng perpustakaan, saat ini tidak ada yang di bawah 4, hanya cocok untuk dia uji. Ambil kuda yang kuat. Lufan mengambil napas dalam-dalam dan meninju batu tinta dengan keras. Longsoran tinju. Tiba-tiba, garis-garis patah pada batu tinta muncul, dan garis karakter berlapis emas menyala. Latihan 7, tinggi. Lufan mengangkat senyum dan turun dengan kecepatan kultivasi. Tes kuliah Wudao tahun depan, dia sama sekali tidak punya masalah. Ketika Lufan senang, ada suara di belakangnya. Lufan, sulit untuk datang ke perpustakaan lebih awal untuk meminta nasihat. Dari jauh ke dekat, Lufan menoleh dan melihat ayah dan kakeknya berjalan perlahan. Dengan senyum di wajah mereka, Lufan dengan hormat berkata, "Kakek, ayah." Lu Haoran berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu formalitas antara leluhur dan cucu kita. Bagaimana dengan kecepatan kultivasi baru-baru ini?" Belakangan, Lu Haoran tidak melanjutkan. Karena dia dan Lu Hao telah melihat batu tinta di belakang Lufan. Garis karakter besar itu menyentuh mata mereka, dan Lu Hao berkata, "Anda sudah berlatih 7 kali." Lu Haoran tertawa, "Hahaha. Tampaknya masalahnya adalah berlebihan. Kecepatan kultivasi Lufan tidak perlu dipertanyakan oleh siapapun. Apalagi yang bisa dikatakan Lufan, dia hanya bisa balas berbisik, keberuntungan." Lu Hao berkata sambil tersenyum, "Tidak ada keberuntungan dalam kultivasi. 1 bulan dan yang lain, kecepatan kultivasi Anda hampir di atas langit. Saya pikir butuh beberapa saat untuk meningkatkan pada usia Anda. Nah, jangan menyebutkan itu." Saat itu, pintu perpustakaan tiba-tiba terbuka, mencari berdiri lama di pintu sambil tersenyum pada Lufan. "Berikan ke Lu Hao." Lu Haoran berkata sambil tersenyum. Mengangguk kepalanya, Lu Hao mengambil 3 botol kecil dari lengannya, berjalan dan menyerahkannya kepada Lu Fandao. Ini adalah hal yang baik untuk mengeraskan tubuh dan memperkuat kultivasi. Saya bisa membeli buah api palsu kemarin. Dengan itu, kecepatan kultivasi Anda dapat meningkat setidaknya 20%. Tetapi sangat disayangkan bahwa saya tidak mengambilnya. Saya hanya bisa melakukannya lain kali. Lufan, ambillah. Mudah digunakan. Cobalah untuk mengembangkan energi yang kuat sebagai secepatnya. Petik 2. Lufan menatap tubuh yang sudah padam dan membuka mulutnya. Awalnya, ayah saya membeli barang-barang ini untuknya. Karena alasan ini, ayah saya bahkan tidak ragu-ragu untuk menyinggung alkemis. Lufan tidak tahu harus berkata apa. Dia mengambil bubuk kuencing dan tidak bisa tertawa atau menangis. Ini yang dia ambil untuk dijual. Sekarang kembali di tangannya. Apa masalahnya? Tetapi pikiran-pikiran di dalam hatinya ini tidak dapat diucapkan, jadi dia harus membungkuk dan berkata, "Terima kasih ayah." Lu Hao menatap wajah Lufan dan merasakan sesuatu yang salah. Berbalik, Lu Hao dan Lu Haoran saling memandang. Mereka tampaknya telah menentukan sesuatu. Lu Hao berkata dengan sungguh-sungguh, "Lufan, aku melihat seorang lelaki besi kemarin. Apakah kamu kenal dia?" Hati Lufan tegang, dan dia berkata, "Aku tidak tahu." Lu Hao terkekeh dan berkata, "Saya tidak tahu." "Tidak apa-apa. Lagi pula, jika Anda mengenal satu sama lain, Tuan Tiemian mungkin adalah seorang alkemis. Jika Anda dapat berteman dengan seorang alkemis, itu adalah kehormatan besar bagi keluarga Lu kami, ya, penggemar Lu, terus berlatih. Jangan kehabisan waktu. Pergi ke arena seni bela diri keluarga ketika Anda punya waktu.
Tunjukkan kepada mereka yang tidak bekerja keras bagaimana rasanya berlatih. Lu Fan mengangguk dan berjalan pergi. Ketika Lu Fan berada jauh, Lu Haoran berkata, tidak, dia pasti tahu. Lu Hao berkata, bocah ini, aku kenal seorang pria yang berlatih Qi. Dia tidak menunjukkan angin. Sangat ketat. Lu Haoran berkata, mungkin bakat kultivasinya juga ditemukan oleh Tuan Tiemian. Jika demikian, Tuan Tiemian adalah dermawan keluarga Lu kita. Lu Hao berkata sambil tersenyum, apakah kamu pikir dia sudah akan mengambil Tuan Tiemian sebagai gurunya? Lu Haoran menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak, tidak. Mencari yang lama telah mendengarkan obrolan dua orang, dan akhirnya menyimpulkan, mengapa kalian berdua pergi. Penggemar Lu memiliki kesempatan sendiri, dia akan pergi bersamanya. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan di arena seni bela diri. Di akhir pidatonya, lelaki tua itu menutup pintu loteng perpustakaan. Lu Hao tertawa canggung, lalu berjalan perlahan dengan Lu Haoran. Lu Fan meninggalkan gerbang rumah Lu sepanjang jalan dan pergi ke toko Wuchen. Dengan 3 botol bedak tubuh yang sudah padam di tangannya, Lu Fan tertawa getir. Lupakan, saya sudah membuatnya sendiri. Saya akan meminumnya sendiri. 3 botol untuk diminum, tubuh hanya sedikit gatal. Benar saja, ada celah besar antara buatan sendiri dan milik Tuan, sehingga efek dari 3 botol sangat kecil. Tentu saja, ini hanya terbatas padanya. Lagi pula, dalam 1 bulan, ia hampir tahan terhadap pendinginan massal. Ketika dia datang ke pintu toko, tiba-tiba, penggemar Lu melihat ada tamu di tokonya hari ini. Seorang wanita parubaya berpakaian bagus sedang duduk di toko, dengan mata phoenix merah, alis pedang di pelipis, bibir merah dan mulut aprikot. Dia cantik. Jubah hijau gelap ada di tanah, dengan tubuh yang indah dan penampilan anggun. Ada seruling bambu di sebelah kiri. Hijau dan cerah. Dengan bel di tangan kanannya, dia penuh dengan ungu dan emas. Wu Chen minum anggur, menoleh, dan memandangi kipas Lu, lalu mengambil kembali matanya dan memandang wanita itu, Suman, kembali. Aku telah disembunyikan di dunia. Mengapa aku memprovokasi debu? Wanita itu, yang dipanggil Suman, mengerutkan keningnya dengan lembut dan berkata, tidak berhenti demi kebangkitan. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Wu Chen berkata perlahan, tubuhnya hanya tas kulit. Kulitnya bisa diselamatkan. Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit jantung? Sambil menghela nafas, Suman berdiri dan berkata, jika demikian, aku akan hidup di masa depan. Wu Chen Dao, kamu tidak datang. Suman berjalan keluar perlahan, tetapi ketika dia datang ke Lu Fan, dia berhenti dan menatap Lu Fan ke atas dan ke bawah. Suman menoleh ke Wu Chen dan berkata, ini muridmu. Wu Chen mengangguk pelan, yang merupakan jawabannya. Suman tersenyum dan berkata, saya benar-benar berpikir Anda akan membawa semua keterampilan Anda ke kubur. Tidak masalah jika Anda tidak keluar dari gunung. Murid-murid Anda akan keluar cepat atau lambat. Berkata, Suman mengambil piring batu giok dan meletakkannya di tangan Lu Fan, berkata, ambillah, temanku. Di akhir pidatonya, Suman berbalik dan pergi. Langkah kakinya ringan dan sunyi, dan segera menghilang di ujung jalan. Lu Fan melihat kartu giok di tangannya. Dia tidak tahu kenapa. Hanya ada kata seperti itu di piring batu giok, dan udara keluar dari debu akan datang. Wu Chen menatap tolok giok Lu Fan, dan matanya tampak kesurupan. Namun segera, Wu Chen berkata, Lu Fan, simpan itu. Kamu bisa menggunakannya nanti. Lu Fan mendengar kata-kata dan menyingkirkan piring batu giok. Wu Chen meletakkan botol anggur dan melihat ke toko yang lusuh dan berkata, sayangnya, itu juga ditemukan di sini. Tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Lu Fan membeku sejenak dan berkata, Tuan, apa maksudmu? Apakah kamu pergi? Wu Chen Dao berkata, itu hanya langkah. Toko tidak bisa dibuka kembali. Kita hanya bisa hidup di hutan. Lu Fan, bantu aku singkirkan semuanya. Ayo pergi ke Xishan. Tepat pada waktunya, kau butuh tempat sepi untukmu langkah kedua kultivasi. Lu Fan berkata, bagian kedua dari kultivasi. Guru, apa yang akan Anda ajarkan kepada saya? Apakah Anda membuat obat lain? Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan hanya untuk obat penyulingan, saya pikir sudah waktunya untuk menyampaikan beberapa langkah penyelamat alkimiawan. Mulai hari ini, Anda akan mengikuti saya naik gunung untuk belajar. Anda mungkin tidak bisa turun gunung selama beberapa bulan.
Setelah Anda membantu saya memindahkan barang, Anda pulang dan mengatakan sesuatu, kemudian membeli beberapa rempah untuk dimakan, dan kemudian naik gunung. Petik 2. Lu Fan mengangguk, tidak masalah. Wu Chen memandang Lu Fan dan berkata, pertama-tama, saya ingin memberitahu Anda bahwa latihan ini dapat membunuh Anda. Apakah Anda yakin Anda sudah siap? Lu Fan, dengan mata tajam, berkata, jika aku tidak mati, seberapa jauh aku bisa pergi? Wu Chendao berkata, Anda akan mengembangkan energi dan vitalitas yang kuat dalam waktu singkat. Lu Fan berkata sambil tersenyum, begitukah? Lalu aku sudah mempersiapkan diri selama lebih dari 10 tahun. 3 hari kemudian, jauh di hutan tua Gunung Barat, ada air terjun di depan tebing, yang berjarak 3.000 kaki dari tebing. Lu Fan berdiri di bawah air terjun, hanya batu halus di bawah kakinya. Asteris-asteris di tubuh bagian atas, Lu Fan berdiri di atas batu, dekat dengan kekuatan penuh untuk tidak membiarkan dirinya jatuh. Air di bawah menjadi mendidih. Ada api ungu kecil di bagian bawah air. Itu adalah api ungu yang membuat semua air yang mengalir lewat sangat panas. Arus air terjun menghantamnya tanpa ampun. Lu Fan mencoba menyesuaikan tubuhnya dan memobilisasi aliran udara di tubuhnya. Fokus, tahan napas. Perlahan-lahan tutupi aliran udara dalam tubuhnya di dekat telapak kakinya untuk membentuk angin dan mengangkat tubuhnya. Ini adalah cara bertarung untuk para alkemis. Satu gumpalan energi vital dapat diubah menjadi 5 elemen langit dan bumi. Selama kita memanfaatkannya dengan baik, kita dapat melakukan segala macam hal aneh. Tapi sekarang, penggemar Lu bahkan tidak bisa melakukan angin kondensasi paling dasar. Di kaki udara tiba-tiba tersebar, Lu Fan ketidakstabilan berdiri, jatuh ke air. Air panas membuat Lu Fan menangis. Kulit memerah sekaligus. Dengan tergesa-gesa, Lu Fan memanjat batu itu lagi, jika air di bawahnya hanyalah air matang biasa. Tetapi air yang membakar nyala hati ungu itu, membawa panas terik jauh melampaui air matang biasa. Tampaknya bukan hanya kulit dan ototnya, tetapi juga tulang dan visceranya. Lu Fan menempel dengan giginya yang terkatup. Kultivasinya baru saja dimulai. Tidak jauh, Wu Chen memperkuat rumahnya. Pohon-pohon di tangannya dengan cepat berubah menjadi meja, kursi, dan bangku. Wu Chen sama sekali tidak melihat sisi Lu Fan, seolah-olah penggemar Lu bukan urusannya bahkan jika dia dibakar sampai mati. Terlebih lagi, praktik ini tidak lain adalah hidangan pembuka. Penggemar Lu telah berjuang melawan air terjun selama sehari. Di malam hari, tidak ada banyak waktu untuk istirahat. Karena dia masih perlu memanfaatkan malam untuk menghaluskan sepasang bubuk King Yuan untuk perawatan melepuh. Metode pembuatan bubuk King Yuan diajarkan kepada Wu Chen pada hari pertama kedatangannya. Pada saat itu, Lu Fan hanya berpikir bahwa itu adalah praktek budidaya obat yang umum. Siapa yang bisa mengira bahwa ini adalah penyembuhan khusus untuk dirinya sendiri? Kultivasi intensitas tinggi satu hari akan menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuh, terutama pada awal hari, kipas Lu hampir merah. Tahan rasa sakit dan sempurnakan obatnya. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, Anda akan lebih menderita besok. Lu Fan bergegas untuk berlatih kedokteran. Bubuk King Yuan terkutuk ini tidak memiliki formula tetap. Itu hanya perlu memahami dan memperbaiki berbagai obat. Tidak ada obat, tetapi ada lebih dari satu obat. Bagaimanapun, semua hal terlahir dengan 5 elemen. Apa yang harus dilakukan oleh penggemar Lu adalah memecah 5 unsur bahan obat, menemukan bagian yang diinginkannya, menggabungkan dan memperbaikinya. Selama pemahamannya cukup menyeluruh dan bumbu-bumbu disuling dengan cukup baik, bumbu-bumbu umum yang ada di tangan dapat menghasilkan bubuk King Yuan yang baik. Tetapi bagi pemula, ini benar-benar tugas yang sulit. Wu Chen memintanya untuk membeli bahan obat yang rumit sesuka hati. Tidak mudah mengenali semuanya, apalagi sifat spesifik apa dan cara mengekstraknya. Sendirian, Wu Chen sesekali datang untuk melihat, memberi nasihat. Malam pertama, sibuk hampir sepanjang malam, Lu Fancai membuat sedikit bubuk King Yuan dengan warna yang buruk. Setelah memakannya, dia sedikit meredakan rasa sakitnya. Pagi berikutnya, penggemar Lu akan terus bertarung dengan air terjun. Wu Chen tidak tahu apa yang sedang dia perbaiki. Setelah beberapa hari, Wu Chen sangat lelah. 5 hari kemudian, Lu Fan ditutupi dengan memar dan hampir tidak ada bagian dari kulitnya yang utuh, yang merupakan hasil dari latihan tubuhnya yang berapi-api emas. Setidaknya tubuh emas yang berapi-api dapat membantunya menahan panas.
Aku khawatir aku terluka serius di tempat tidur sekarang jika aku berganti ke prajurit lain. Pada malam hari, setelah turun dari batu, Lu Fan hampir terhuyung-huyung kembali ke kamar. Saya tidak bisa mengangkat tangan dengan cepat, tetapi saya masih bersikeras membuat bubuk King Yuan. Pada hari-hari ini, penggemar Lu telah menguji efek membuat bubuk King Yuan setelah memurnikan berbagai jenis herbal. Sekarang dia akhirnya menemukan jalan. Penggilingan, pemurnian, fusi dan cetakan. Meskipun gerakannya lambat, kipas Lu membuat sebotol kecil bubuk King Yuan dalam 1 jam lagi. Selama periode ini, beberapa kali, Lu Fan hampir pingsan. Tapi dia berhasil. Sebotol bubuk King Yuan masuk ke perutnya. Penggemar Lu dapat melihat bahwa tubuhnya mulai pulih dengan cepat dan rasa sakitnya berkurang. Rasa dingin menyelimuti seluruh tubuh. Ambil napas panjang. King Yuan-san malam ini tampaknya menjadi yang terbaik. Efeknya jelas. Terus lakukan ini lain kali. Merasa bahwa tubuhnya hampir pulih, Lu Fan mengambil pil dari ring. Su Huodan, dia telah bertahan selama berhari-hari tanpa memikirkannya. Periode budidaya intensitas tinggi ini telah mengkonsumsi kekuatan obat yang tersisa di tubuhnya. Defisit tubuh serius. Ini hanya waktu terbaik untuk memakan pil api palsu. Lu Fan mengambil napas dalam-dalam dan memakan pil api yang kosong. Pada saat berikutnya, penggemar Lu melihat bahwa seluruh tubuhnya merokok seperti api. Obat kuat, seperti semburan, menyapu meridian dan tulangnya. Lu Fan menyesuaikan ritme napasnya dan membimbing obat itu ke anggota tubuhnya. Perlahan-lahan, Lu Fan terdiam dalam kondisi seperti itu, dan luka di tubuhnya berkeropeng dan sembuh sedikit demi sedikit. Akhirnya, ia menunjukkan kulit yang sehat dan kemerahan seperti terkelupas. Saya tidak tahu kapan, Wu Chen juga berdiri di pintu Lu Fan. Melihat keadaan Lu Fan, Wu Chen mengangguk puas. Perlahan bantu kipas Lu untuk menutup pintu. Suatu malam, saya menghabiskan waktu dalam penyerapan obat oleh Lu Fan. Keesokan harinya, matahari pagi menyinari wajah Lu Fan melalui jendela. Buka mata Anda perlahan, kipas Lu bergerak sedikit, lalu dengarkan suara tikaman. Melihat dengan hati-hati, aku mengupas seperti ular. Setelah menyingkirkan hal-hal menjijikkan ini, Lu Fan menggerakkan tubuhnya dan merasa penuh kekuatan. Jika Anda memukul sedikit, akan ada gelombang panas. Lu Fan meninju pelat pintu. Panel pintu kayu dilubangi, dan segera, seluruh papan benar-benar mengeluarkan asap yang membakar, dan serbuk gergaji yang rusak bahkan lebih hitam. Lu Fan melihat tinjunya, yang tidak diragukan lagi membuat latihan tubuh emas yang berapi-api untuk sukses kecil. Lari cepat. Lu Fan datang ke dasar air terjun lagi. Kakinya berangin. Lu Fan merasakan kinya, yang telah meningkat banyak. Seringan burung layang-layang, berdiri di atas batu, Anda tidak akan pernah terpeleset. Kali ini, Lu Fan tidak bergerak seperti gunung. Dengan tawa yang keras, seluruh tubuh Lu Fan memancarkan cahaya merah, dan api dan emas keluar, dan air mengalir dan mendidih. Tawa langsung naik ke langit, mengguncang banyak burung. Dalam beberapa hari ke depan, Lu Fan bersenang-senang. Meskipun sesekali dia akan hanyut oleh air panas tidak bisa melakukan apapun padanya. Rasa sakitnya masih ada, tetapi tidak berbahaya. Sayangnya, hari-hari seperti itu tidak berlangsung selama beberapa hari. Melihat bahwa kultivasi semacam ini tidak ada tantangan bagi Lu Fan, Wu Chen segera mengubah metode kultivasinya lagi. Di bagian atas air terjun, Wu Chen menaruh sinar api ungu ke dalamnya. Kali ini, semua air yang tersisa di tebing telah menjadi air mendidih. Tidak hanya itu, Wu Chen juga mengeluarkan apa yang telah disiapkannya hari ini. Sebuah batu yang tidak teratur digantung di leher Lu Fan. Tiba-tiba Lu Fan merasa tubuhnya seberat 1 kilogram, dan sangat sulit untuk mengangkat lengannya. Wu Chen menjelaskan sambil tersenyum, ini Feng Lixi, hal khusus diturunkan dari Sanggu. Praktisi Qi biasa tidak bisa datang. Prosesnya sangat rumit. Satu-satunya efeknya adalah menekan pemakainya. Di zaman kuno, para alkemis digunakan untuk memenjarakan penjahat dengan cara Feng Lixi. Tentu saja, batu penyegel semacam itu lebih menakutkan. Itu bisa membuat prajurit yang sukses tidak bisa bergerak dan mati kesakitan. Apa yang saya bawa kepada Anda hanyalah versi kecil. Lu Fan yang mendengarkan itu pun seketika sudut matanya menyipit dan melompat. Kekuatan yang menekan seperti itu hanya bisa dianggap sebagai versi kecil. Lu Fan berdiri di tempat yang sama dan hanya bergerak selangkah kecil untuk waktu yang lama. Wu Chen memandangnya dan berkata,
tugas Anda selanjutnya adalah memanjat ke atas air terjun dengan benda ini. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, naik ke atas, tahap kultivasi ini sudah berakhir. Lu Fan membuka mulutnya lebar-lebar. Seperti yang diharapkan, budidaya semacam ini akan membunuh orang. Wu Chen menepuk bahu Lu Fan dan berkata, tentu saja, aku akan meninggalkanmu untuk pembuatan obat. Ada cara untuk menghilangkan batu segel. Jika kamu dapat menemukannya dan berhasil, kamu telah melewati tahap ini. Aku kata, bagaimanapun juga, selama kamu bisa naik ke puncak air terjun. Petik 2. Lu Fan menatap Wu Chen dan bahkan tidak bisa mengangguk. Wu Chen tidak banyak bicara lagi. Dia pergi dengan tangan di belakangnya. Lu Fan berdiri di tempat yang sama sepanjang hari. 5 hari kemudian, Lu Fan hampir tidak bisa berjalan, tetapi kecepatan berjalan lambat dan dia tidak bisa menatap lurus ke arahnya. Dia tidak sebaik anak yang baru belajar berjalan. 10 hari kemudian, Lu Fan akhirnya bisa makan sendiri. Dia membaca buku obat tebal dalam cahaya merah. 15 hari kemudian, Lu Fan jatuh ke air di bawah air terjun dan hampir tenggelam. 20 hari kemudian, Lu Fan mulai memanjat ke air terjun air panas yang mengerikan, tetapi setelah hanya 3 zangs, Lu Fan jatuh lagi. 25 hari kemudian, Lu Fan akhirnya dapat dengan terampil mengubah ki di tubuhnya menjadi kekuatan angin, yang tidak hanya melekat pada telapak kakinya, tetapi juga menutupi seluruh tubuhnya. Hanya dengan cara ini tubuhnya tidak terlihat begitu berat. Pada saat yang sama, otot-otot seluruh tubuhnya menjadi sangat kuat. Dengan jari-jarinya saja, Lu Fan bisa menangkap batu itu dari lubang yang dalam. Sebulan kemudian, Lu Fan duduk di bagian bawah air terjun, dengan sedikit cahaya merah di seluruh tubuhnya. Ketika air jatuh 1 inci di atas kepalanya, air itu terpisah dengan sendirinya. Ini adalah manifestasi dari difusi udara di tubuhnya. Pernapasan stabil. Setiap kali Lu Fan menghembuskan napas, dia akan membawa gelombang panas. Perlahan-lahan, tubuh Lu Fan mulai menunjukkan perubahan halus, ketukan tendon biru, seperti kegembiraan, kontraksi otot, penguatan yang cepat. Tiba-tiba, Lu Fan membuka matanya, mata penuh cahaya murni. Putar tangan, Lu Fan tinju ke bagian bawah air, aliran udara seluruh tubuh menjadi api, sepotong air diuapkan bersih dalam sekejap. Wu Chen berdiri di suatu arah dan memandanginya. Dia berkata dengan senyum ringan, Lu Fan, kamu telah memasuki pelatihan 8 kali lipat. Lu Fan mengibaskan tangannya dan berkata, kali ini biarkan aku melihat seberapa tinggi aku bisa memanjat. Di akhir pidatonya, Lu Fan melompat ke air terjun, memanjat dengan mantap dan mantap. Sama seperti seni bela dirinya. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya para tetua.